Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya Bang, bagaimana cara meningkatkan rasio klik tayang? Apa ada hubungannya dengan thumbnail dan bagaimana caranya? Oke, gini bro. Ada yang bermain thumbnail, artinya saat upload video ya barusan diupload, setelah itu ditunggu dalam waktu mungkin beberapa jam loh, penontonnya kalau sepi, akhirnya langsung diganti thumbnail. Setelah itu langsung diganti judul. Apakah itu efektif? Itu nanti akan kita bahas ya. Terus antara judul dan thumbnail ini bagaimana caranya? Apakah harus sama? Apakah thumbnail harus sesuai dengan isi video? Itu juga yang akan kita bahas. Jadi tidak perlu beli jam tayang, tidak perlu beli subscriber kalau memang teman-teman mau dan punya kemampuan untuk mengutak-atik thumbnail dan judul. Ya. Oke, bagi yang memberikan super thank, langsung saya share juga di tab komunitas di 3 channel secara bergantian. Dan yang mau menjadi member, bentar lagi malam minggu kita live bareng, kita akan mengundang teman-teman yang sudah sukses menerapkan metode gendong video. 4 hari tembus 4.000 jam tayang, 1 minggu tembus 4.000 jam tayang, 1 bulan monet, itu nanti akan kita undang ya, supaya teman-teman bisa belajar dari sana, bisa mengunjungi channelnya, bisa berkomunikasi secara langsung bagaimana tekniknya. Karena mereka adalah pelaku secara langsung ya. Saya hanya memberikan informasi berdasarkan pengalaman saya dan saya kolaborasikan dengan teman-teman yang sukses melakukan ini. Oke, bagi teman-teman, saat pertama kali upload video, itu kan ada kemungkinan videomu langsung rame. Ada kemungkinan juga tidak. Apakah perlu kita mengganti atau cepat-cepat mengganti thumbnail? Jawabannya adalah tidak. Ya, karena sistem YouTube itu juga akan mengelompokkan thumbnail yang mungkin dari segi gambar, dari segi latar belakang, dari segi tulisan, warna, itu nanti akan dikelompokkan. Dan juga dari segi judul. Judul yang hampir mirip-mirip itu nanti juga akan dikelompokkan. Jadi, kalau teman-teman mungkin dalam 1 hari tersebut langsung mengubah judul dan mengubah thumbnail, ini sebenarnya juga tidak banyak membantu. Kecuali mungkin 1 minggu berikutnya atau mungkin 2 minggu berikutnya baru mungkin diotak-atik judul dan thumbnailnya. Dan ada lagi satu pertanyaan, kan menimbulkan pertanyaan baru lagi. Bang, apakah judul itu harus sesuai dengan isi video? Jawabannya adalah tidak. Yang penting judulmu itu adalah kata yang sudah pernah disebut di dalam isi video. Seakan-akan clickbait, tetapi kalau judul tersebut sudah pernah diucapkan dan disebut di isi video, itu sebenarnya bukan clickbait. Tetapi ini nanti akan menimbulkan pro kontra. Yang pro ini nonton sesuai durasi, artinya kalau video 10 menit ditonton secara full ya. Tetapi yang kontra ini nanti akan bilang, bahkan komen di kolom komentarmu, judulnya apa, yang dibahas apa, clickbait, penipu, padahal dia sendiri satu tidak paham, yang kedua setan. Kok bisa setan bang? Setan 2 menitan ya. Ini para monyet yang belum selesai berevolusi, nontonnya 1 menit 2 menit, setelah itu langsung komentar. Jadi isi videonya itu tidak dipahami. Terus di thumbnail bang, apakah thumbnail tersebut harus sesuai dengan judul? Jawabannya adalah tidak. Ingat ya, thumbnail itu adalah judul kedua dari judul. Ya, jadi antara thumbnail dan judul itu tidak harus sama. Atau misalnya bikin thumbnailnya itu sebenarnya yang dibahas misalnya tentang apa? Misalnya channel masak-masak, thumbnailnya bisa kok kita bikin judulnya dengan mancing dan segala macam, tetapi di situ ada tanda tanya. Ya. Jadi ada tanda tanya, dan itu nanti di videomu harus dijelaskan bahwasanya yang kamu masak tersebut adalah ikan hancil pancing. Jadi thumbnailnya bisa yang berhubungan dengan mancing, bisa, tapi harus ada tanda tanya.
Jadi dan nanti dinarasikan ini adalah ikan hasil mancing, yang dimasak adalah ikan hasil mancing. Simple ya, cukup simple. Jadi tidak harus antara judul dan thumbnail itu sama bahasanya, dan jangan pernah menjelaskan apa isi videomu di judul dan di thumbnailnya. Itu nanti kalau thumbnailnya seperti itu dan judulnya seperti itu, maka sudah bisa ditebak isi videomu itu seperti apa, dan kemungkinan nontonnya ya di skip. Sampai di sini mungkin sudah bisa dimengerti ya, sudah bisa dipahami ya. Sekali lagi ya, thumbnail adalah judul kedua. Kalau thumbnailnya tidak sesuai dengan isi video, bisa dikasih tanda tanya. Tanda tanya itu adalah mewakili pertanyaan. Ya, mudah-mudahan yang nonton video ini juga nggak goblok-goblok banget lah. Kalau tanda tanya itu aja nggak tahu bahwasanya tanda tanya itu adalah mewakili pertanyaan, ya itu bukan goblok lagi sebenarnya, nggak pantas hidup lah. Ya, masa tanda tanya nggak tahu juga dan masih juga diprotes, mati aja lah sana. Gara-gara masalah sepele begitu kok keras bang, bodoh amat. 18 tahun ke atas ini kan bisa membedakan juga mana yang benar, mana yang tidak, mana yang perlu diambil dan mana yang tidak. Kasar aja. Kalau kalian itu berpikir insan tutor kasar segala macam, pusing sendiri otakmu. Ya, pusing sendiri, susahmu kamu bikin sendiri karena cara berpikirmu sendiri. Kalau memang itu tidak sesuai dengan karaktermu, ambil aja yang bagus, buang yang nggak bagus, simple kan? Jadi tidak harus menilai orang aja. Gitu loh. Jadi sangat gampang sekali sebenarnya. Sekali lagi ya, ini video untuk 18 tahun ke atas. Mau kata-kata saya kasar kayak, mau maki-maki kayak, ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan membuat hidupmu makin susah sendiri. Susah kamu bikin sendiri. Dikit-dikit kasar, dikit-dikit nggak jelas. Padahal kalian sendiri yang kadang-kadang tidak bisa memahami dan tidak bisa menempatkan posisi di mana harus mengambil sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar. Jadi ini adalah salah satu cara ya untuk meningkatkan rasio klik tayang. Kalau thumbnailmu memang mau langsung dirubah karena mungkin dalam hari itu kurang, kamu anggap kurang penontonnya, maka yang perlu dilakukan adalah bisa dirubah thumbnail ataupun judul, dimodifikasi, tapi jangan hari itu. Ya, karena algoritma masih mengelompokkan videomu nanti ini temanya apa, gambar latar belakangnya apa, thumbnailmu mirip dengan siapa, itu semua akan dikelompokkan oleh sistem, dan videomu nanti akan disebar di sana. Kalau 2 jam setelah itu langsung kamu otak-atik ganti tema, itu nanti justru videomu yang akan makin sepi. Sukses selalu ya, sehat selalu, salam buat keluarga, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sukses dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.